Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para mahasiswa. Malam ini kita akan adakan latihan seperti perpindahan mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Kali ini saya akan membahas tentang pendahuluan perpindahan kalor dan pendahuluan perpindahan kalor juga terkait dengan termodinamika dasar yang akan menjadi landasan penjabaran dari perpindahan kalor itu sendiri. Nah, ini adalah latar belakang saya, jadi saya pikir nggak perlu saya memberikan penjelasan lebih detail. Anda sudah kenal saya. Nah, kita ini ada pertemuan sebanyak 14 kali, jadi ada pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14 gitu ya. Jadi di pertemuan pertama ini kita bicara tentang pendahuluan perpindahan kalor dan termodinamika dasar. Nah, hal-hal yang memang dibahas dalam pertemuan ini adalah tentang bagaimana kita memahami termodinamika itu sendiri dan juga perpindahan kalor. Kemudian juga hubungan dari keduanya antara termodinamika dan perpindahan kalor. Kemudian apa itu energi termal gitu ya, kemudian juga bentuknya seperti apa, kemudian juga bagaimana itu kalor berpindah dan bentuk perpindahan kalor seperti apa. Lalu kita bicara juga tentang keseimbangan energi secara umum, seperti halnya juga keseimbangan di permukaan energi itu sendiri ya, di energi permukaan. Nah, yang paling terpenting kita juga akan bercerita tentang mekanisme dasar dari perpindahan kalor, seperti halnya konduksi, konveksi, dan radiasi. Juga ada penerapan dari hukum Fourier tentang konduksi panas ya, konduksi kalor. Juga ada hukum Newton untuk pendinginan, dan tentunya radiasi akan bicara hukum tentang Stephen Boltzmann. Lalu kita juga akan mengidentifikasi mekanisme dari perpindahan kalor yang memang muncul akibat adanya pergerakan partikel secara simultan. Kemudian kita mengembangkan pemahaman dan awareness lah ya untuk persoalan-persoalan tentang heat loss, dan heat loss ini menjadi satu hal yang paling penting terkait perancangan dari engine maupun juga sistem pembangkit gitu. Bagaimana caranya dalam suatu pembangkitan tidak banyak kalor yang terbuang. Lalu kita akan coba bicara tentang solve dari beberapa perpindahan kalor, masalah perpindahan kalor untuk praktisnya seperti apa sih gitu. Baik teman-teman, saya masuk ke yang pertama. Nah, saya akan menjelaskan heat gitu ya, the form of energy that can be transferred from one system to another as a result of temperature difference. Di sini dikatakan bahwa bentuk dari energi yang bisa dipindahkan gitu ya dari satu sistem ke sistem lainnya sebagai hasil dari adanya perbedaan temperatur. Analoginya juga sama dengan analogi dari beda potensial gitu. Di mana beda potensial terjadi ya tentunya ada perpindahan arus gitu ya, atau muatan terhadap waktu atau arus kita sering sebut. Nah, ini juga analogi itu sama digunakan di dalam perpindahan kalor. Ketika ada temperatur difference atau perbedaan temperatur ya, temperatur rendah ke temperatur tinggi, maka itu kalor akan berpindah gitu. Dan umumnya kalau berpindah dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah. Heat di sini adalah objek teman-teman kalor gitu. Jadi jangan sampai salah artikan. Kadang ada yang mengartikan bahwa heat itu adalah panas gitu. Memang betul secara umum bahasa Indonesia panas, akan tetapi kata panas sering digunakan di beberapa idiom ya, seperti suhu politik yang memanas atau hati saya panas gitu. Jadi agak kurang tepat. Jadi karena heat ini adalah artinya benda gitu, kita menyebutkannya kalor. Ada juga perguruan tinggi lain menyebutnya bahang. Jadi heat itu definisinya yang terbenar adalah kalor, bukan panas gitu. Panas itu juga suatu keadaan, tapi kalau kebendaan, dan kita bahas heat adalah kebendaan, itu adalah kalor. Jadi tadi itu kalor itu akan berpindah dari sistem lain ke sistem satu ke sistem lainnya karena adanya perbedaan temperatur. Nah, kemudian termodinamika. Termodinamika ini lebih memutuskan terhadap jumlah energi yang dipindahkan gitu ya, atau jumlah kalor yang dipindahkan sehingga dari satu kondisi ke kondisi tertentu sampai mencapai kondisi yang equilibrium atau kondisi stabil gitu. Jadi bicara ilmu termodinamika berarti ilmu bagaimana suatu proses terjadi dari suatu keadaan yang kesetimbangan, kemudian misalkan kita ganggu, maka dia berubah ke keadaan lainnya dan kemudian mencapai kondisi kesetimbangan yang baru. Itu kita bicara tentang termodinamika. Nah, tadi kita udah bicara heat, kemudian di sini bagaimana heat itu berpindah atau kalor itu berpindah, yang kita sebut sebagai laju ya, laju perpindahan energi.
Dan tentu variasinya juga akibat adanya perbedaan-perbedaan temperatur di sini. Nah, di sini tadi saya sudah sampaikan juga ada transfer of energi selalu dari kondisi yang tinggi ke kondisi yang rendah. Itu memang suatu hukum alam yang berlaku, kalau kita jatuh pasti dari atas ke bawah. Nah, heat transfer stop gitu ya when the two medium reach the same temperature. Jadi kondisi kesetimbangan ini terjadi apabila temperaturnya mencapai sama. Contoh misalkan kita mencampur air ya, dingin lah, let's say temperatur ruangan 27 derajat Celcius, kemudian kita baru ngambil air dari tempat masak air, temperaturnya let's say 45 derajat, kemudian kita campur dengan air 27 derajat, maka lama-kelamaan akan terjadi kesetimbangan temperatur baru, di mana campuran itu mungkin mencapai temperatur yang terbaru misalkan di 35 derajat. Jadi itu adalah kondisi yang terbarunya dan kondisi kesetimbangan yang baru. Jadi di sini heat transfer stop when the two medium reach the same temperature. Jadi perpindahan kalor itu akan berhenti kalau sudah temperatur yang ditujunya itu sudah sama dengan temperatur yang di asalnya, yang berasal ya, tempat itu muncul. Nah, di sini tentunya kita tadi udah bahas juga, udah singgung juga, maaf, heat can be transferred in three different modes. Jadi konduksi, konveksi, radiasi. Nah, saya sebelum melanjutkan, saya mau bertanya kepada teman-teman, ada nggak bisa menjawab gitu? Konduksi, konveksi, dan radiasi itu apa terjadi secara bersamaan atau terjadi bergantian? Jadi dia seri atau paralel. Paralel itu bersamaan, kalau seri itu gantian. Jadi misalkan konduksi dulu, baru konveksi, baru radiasi. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak teman-teman di sini? Halo? Kayaknya bareng ya, Pak. Kayaknya bareng. Siapa yang bilang bareng tadi? Sandy, Pak. Sandy. Kalau bareng coba jelasin kenapa Sen bisa bareng gitu. Kenapa kamu bisa jawab bareng? Nggak konduksi dulu, konduksi kan di benda padat, konveksi di fluida, radiasi kan di di media yang tidak ada medianya pun bisa gitu. Kira-kira semacam ini Pak, pas masak air gitu di kompor. Terus? Itu kan nanti si panasnya konduksi ke panci. Ya. Bisa langsung berangkat tuh sama konveksinya ke air. Terus radiasinya juga langsung terasa ke kita dari api kompornya. Nah, itu menurut kamu bersamaan atau berurut? Bersamaan, cuman efeknya itu ini Pak. Berbeda-beda. Rasanya dikit-dikit dulu, beda-beda. Oke ya. Jawabannya udah mendekati ya, tapi nanti saya jelasin lebih lanjut lagi. Makasih Sandy. Oke, next ya kita ya. Sekarang masuk ke ini. Nah, ini ada gambaran tentang termodinamika dan perpindahan kalor gitu ya. Jadi di sini ada gambar bagaimana ada termos ya. Kita paham lah ini, kemudian diisolasi. Kemudian kita ada cangkir yang kita isi dengan kopi panas tentunya. Biasanya kalau kita mau berangkat kuliah, especially pagi-pagi kita akan buat kopi ya gitu. Dan lingkungan misalkan pada kondisi hujan misalkan ya di Bogor itu 20 derajat Celcius gitu. Jadi maka akan terjadi perpindahan kalor dari kopi yang di dalam dalam gelas ya, dalam cangkir ke lingkungan. Lama-lama akan menjadi dingin. Nah, kemudian kalau memang kita ingin mempertahankan panas itu, ya kita akan menggunakan termos supaya nanti sampai siang kalau kita beraktivitas di kampus, kopi yang kita buat tadi pagi masih bisa kita minum gitu. Nah, dua kondisi ini itu merupakan kondisi yang menunjukkan satu perpindahan kalor, yang satu adalah which cannot be determined from thermodynamic analysis alone. Jadi memang kondisi insulasi tadi termos tidak bisa didefinisikan secara termodinamika secara mandiri ya, harus melibatkan keilmuan lain seperti pindahan kalor. Jadi ini salah satu gambaran dari dua hal gitu ya tentang termodinamika dan pindahan kalor. Nah, kalau kita bicara historical background-nya atau latar belakang historicalnya gitu. Jadi kalau kita bicara teori kinetik bahwa kita memperlakukan gitu molekul-molekul itu sebagai bola-bola kecil gitu ya, yang bergerak terus-terusan gitu dan memproduksi energi kinetik gitu. Jadi memang bayangkan di jagat raya ini semua benda-benda itu sebetulnya terdiri dari molekul dan atom yang memang secara tidak kasat mata itu selalu bergerak gitu. Dan mereka mengeluarkan getaran vibrasi yang mengandung energi gitu.
Nah, kalau kita bicara tadi kalor lagi, ya, tadi kita udah bicara kalor, adanya perpindahan yang terjadi dari satu sistem lainnya karena ada perbedaan temperatur. Di sini pun juga kalor bisa didefinisikan sebagai energi yang berhubungan dengan gerakan random dari gerakan-gerakan molekul ataupun atom itu sendiri gitu. Jadi molekul dan atom ketika bergerak maka dia juga akan menimbulkan energi gitu. Nah, kalau hubungannya dengan energi tersebut kita akan bicara energi atau kalor yang ditimbulkan dari energi internal. Ya, kita mengenal juga teori kalor gitu ya, kalorik teori di mana apa namanya kalor yang ada merupakan suatu fluida gitu ya, zat fluida yang disebut sebagai kalorik ya, yang tidak bermassa, tidak berwarna gitu ya, dan juga tidak dirasakan dan sebagainya. Tapi bisa bisa tidak dirasakan dalam artian tidak berasa gitu ya. Tapi kehadirannya itu akan terasa gitu. Nah, ini ya hubungannya adalah kalau misalkan kita ada dua benda yang panas dan yang dingin di sini kita dihubungkan, maka kita bisa menghitung jumlah kalor yang apa namanya yang berpindah dari satu massa ke panas ya ke massa yang dinginnya. Nah, disinilah sebetulnya apa ya orang-orang yang menemukan ini seperti Englishman, orang Inggris ya, James P. Joule itu tahun 1843 dia mengemukakan tentang teori kalor. Maka kita mengenal satuan Joule untuk apa namanya energi ataupun kalor. Nah, ini ya James Prescott Joule gitu ya, merupakan seorang ilmuwan fisika dari Inggris gitu. Kemudian juga dia bekerja sama dengan William Thomson, disebut sebagai Lord Kelvin. Maka kalian mengenal Kelvin. Kalau satuan temperatur ada Joule, ada Kelvin, gitu ya, ada Celsius dan sebagainya. Bapak-bapak inilah yang di awal memang mendefinisikan apa-apa yang ada di dalam ilmu termodinamika maupun juga ilmu perpindahan kalor. Nah, kita bisa melihat modeling engineering dari perpindahan kalor gitu ya. Kalau kita lihat yang gambar 16 gitu, matematika modeling dari masalah fisik ya untuk mata kuliah kita hari ini, gitu bahwa ada 3 bagian di mana ada physical problem, kemudian ada differential equation dan solution of the problem. Ketika ada di dalam physical problem, kita harus bisa mengidentifikasi variabel-variabel yang penting yang berhubungan dengan perubahan-perubahan yang muncul ketika terjadi suatu perpindahan energi. Kemudian mengaplikasikan hukum-hukum fisika yang sangat relevan dengan hal yang terjadi, kemudian membuat suatu asumsi yang sangat masuk akal dan juga pendekatan yang bisa diterima gitu. Nah, solusinya karena kita menggunakan persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial ini juga kita harus menentukan boundary condition atau kondisi batas maupun juga initial condition-nya. Itu penting kita tentukan untuk menghitung menganalisis persoalan perpindahan kalor dengan model matematika. Kemudian ya tentunya kita akan mengaplikasikan gitu ya teknik solusi yang memang memungkinkan untuk memecahkan, baru kita bisa memperoleh solusi dari masalah yang sedang kita pecahkan di sini. Tentunya dalam hal perpindahan kalor dan termodinamika. Jadi kadang ya ada hal yang ideal nih, modeling is powerful engineering tool that provide great insight and simplicity at the expense of some accuracy. Jadi model-model matematika ini, model engineering ini adalah model yang penting ya, yang bisa meningkatkan akurasi dari hasil penyelesaian masalah yang sedang kita hitung gitu ya, atau sedang kita kita analisiskan di sini. Nah, teman-teman, tentunya kalau kita bicara energi di sini dan bentuk-bentuknya seperti apa, banyak banget energi gitu ya. Jadi bisa ada energi termal, energi mekanik, energi kinetik, energi potensial, elektrik, magnetik gitu ya, chemical dan nuklir gitu. Nah, semua energi itu kalau digabungkan itu adalah energi total dan itu biasanya ada dalam sistem. Jadi sebetulnya kalau kita bayangkan dalam suatu sistem kebendaan itu ada beberapa bentuk energi di dalamnya dan kapan dominasinya muncul gitu. Nah, kalau jumlah mikroskopik bentuk energi tersebut itu sering disebut sebagai energi internal. Makanya kita akan mengenal perubahan-perubahan yang terkait dengan energi internal. Jadi kalau misalkan ada suatu sistem, kemudian ada benda yang masuk, kemudian keluar lagi ke lingkungan, maka yang terjadi dalam benda yang kita adakan sebagai sistem itu terjadi perubahan energi total di dalamnya.
Nah, di sini kita coba, kita coba jelaskan internal energi. Jadi yang kita tadi sudah sampaikan juga ini sebagai suatu jumlah energi kinetik dan potensial energi dalam bentuk molekul. Jadi yang sederhananya seperti itu digabungnya. Jadi dia juga penjumlahan energi kinetik dan energi molekul. Kemudian kita mengenal ada sensible heat, kinetic energy of the molecule yang merupakan kinetik energi dari molekular. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa molekul-molekul dalam suatu benda itu pada prinsipnya tetap bergerak. Dan ketika kita panasin gitu, maka gerakannya akan semakin besar dan akhirnya molekulnya terpecah. Yang sering kita kenal misalkan ada melting point, ada apa namanya saturated ya, di mana air berubah menjadi fasa uap, atau kalau potato atau misalkan kentang kita masak akan matang airnya menjadi pecah gitu. Nah, sementara calor laten atau latent heat itu the internal energy associated with the phase of system. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian chemical atau bond energy, the internal energy associated with the atom bonds in the molecule. Nah, inilah kira-kira seperti itu. Nah, nuclear energy, nah ini adalah energi ya, the internal energy associated with the bond with the nucleus. Jadi kalau energi kimia itu adalah ikatan dari molekulnya, ikatan atom dalam molekul. Sementara di dalam atom itu ada neutron inti dan kemudian ada elektron. Nah, di dalam neutron ada proton dan neutron ya. Nah, itu terikat dalam intinya. Jadi ikatannya itu energi ikatannya adalah energi nuklir. Jadi kalau kita melihat kebendaan, semua benda itu dari tingkat level atom sampai ke inti atomnya itu memiliki ikatan energi. Juga gerakan itu molekulnya juga memiliki energi yang kita sebut sebagai latent heat. Kalor merupakan bentuk yang bisa dipindahkan dari satu keadaan lainnya. Ya, ini juga kita kenal ya, seperti tadi mekanisme dari dan kalor kita sudah jelasin di awal. Termodinamika analisis concern with the amount, nanti sudah saya jelasin juga, ada konveksi, kondisi dan radiasi gitu ya. Nah, ini ada model-model konduksi, konveksi dan radiasi, nanti saya akan jelasin. Nah, kita akan bicara konduksi di sini. Jadi the transfer of energy from the more energetic particle, dari suatu zat gitu ya. Jadi dia akan melalui suatu benda yang padat gitu, dan terjadi interaksi partikel di dalamnya ketika energi itu dilewati oleh kalor gitu. Nah, ini kita sebut sebagai perpindahan kalor secara konduksi. Dan umumnya terjadi pada benda padat. Misalkan seperti itu statementnya. Akan tetapi tadi mungkin Sandy sudah menjawab, yang kita sebut paralel itu sebetulnya semua perpindahan kalor baik itu konduksi, konveksi dan radiasi terjadi pada semua media gitu loh. Jadi pada fluida juga dia terjadi, pada ruangan hampa juga terjadi, tapi pada benda padat juga terjadi. Akan tetapi dominasinya itu untuk konduksi ada pada benda padat gitu. Karena apa? Dia memiliki thermoconductivity yang cukup besar. K itu adalah thermoconductivity yang dimiliki oleh benda. Air juga punya thermoconductivity-nya, tapi rendah. Dia 0, berapa. Contohnya tembaga dia sampai 4.900 stainless steel 4.900 thermoconductivity-nya. Itu cukup besar dibandingkan air hanya 0, berapa. Akan tetapi air punya thermoconductivity. Terjadi juga konduktivitas termal di air. Oh, terjadi. Akan tetapi efeknya nggak begitu besar. Demikian juga di gas gitu, ada, atau di uap gitu. Tapi ketika kita berhubungan dengan perpindahan kalor secara konveksi, maka di dalam benda padat ada terjadi, ada haknya juga transfer koefisien, cuman kecil, tapi transfer koefisien itu besar pada kondisi yang sifatnya fluida. Sehingga dominasinya muncul di perpindahan kalor yang bersifat konveksi pada fluida. Tapi konduksinya sangat lemah gitu ya. Nah, jadi bergantian tentang dominasinya, tapi benar terjadinya secara bersamaan, konduksi, konveksi, radiasi. Radiasi itu baru dominan ketika beda temperatur antara permukaan dengan luarnya itu mencapai perbedaan yang sangat tinggi. Misalkan suatu besi kita panaskan sampai 300 derajat Celcius, itu mulai terasa radiasinya. Tapi kalau di bawah itu belum. Nah, itulah efek radiasi. Akan tetapi di dalam padat juga ada, cuman kecil banget, almost to zero. Jadi kita anggap tidak ada, padahal sebenarnya ada. Karena hukumnya berlaku seperti itu secara alami. Jadi konduksi, konveksi, dan sebagainya. Dan ya ini kalau kita lihat ada Q konduksi, K kali A, dou T per dx. Ini adalah perbedaan temperatur terhadap jarak di sini, yang kita sebut sebagai hukum Fourier gitu ya.
Dan di sini tadi saya sudah jelasin juga termokonduktif itu adalah suatu ukuran gitu ya di kemampuan material untuk melakukan kalor dipindahkan secara konduksi gitu. Nah, contoh di sini tembaga gitu ya. 401 watt per meter Kelvin, sementara silikon itu 148 watt per meter Kelvin. Beda tuh silikon dengan tembaga, thermoconduktivity-nya. Jadi dan jangan lupa negative sign in the equation ensure that the transfer in the positive x direction is a positive quantity. Jadi ini masalah arahnya saja. Jadi pada arah yang ke arah positif, jadi itu merupakan kuantitasnya gitu ya. Jadi konduksi seperti itu karena dia mengalami penurunan dari 30 misalkan ke 20. Jadi kita buatnya negatif, tapi prinsipnya dia absolutnya adalah positif ya, bukan negatif gitu. Tapi ini menunjukkan arah gitu. Dari X misalkan ke titik mana dan sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu tentang perbedaan kalor. Jangan lupa juga ada luas permukaan yang diperhitungkan. Kalau kita lihat gambarnya. Sorry ini ada berapa menit lagi. Nanti kita evaluasi ya. Oke, ini ya Fourier yang tadi saya sampaikan, Jean-Baptiste Joseph Fourier. Ini orang Prancis ya, matematikawan. Dia menemukan tentang hukum Fourier tentang perpindahan konduksi dengan kalor secara konduksi. Nah, kita juga mengenal tadi thermoconductivity thermoconductivity benda-benda beda-beda seperti diamond. Diamond itu 2.300, gede banget itu. Silver 429, tembaga 401, emas 317 watt per meter derajat Celcius, aluminium 237, besi 80 ya, merkuri dan seterusnya, dan ini udara aja 0,026. Water itu 0,607. Bayangkan kalau kita pakai tembaga 401 watt per meter derajat Celcius, sementara air 0,6, secara udara tadi saya sampaikan ada. Jadi makanya statement bahwa perpindahan kalor terjadi secara bersamaan itu betul. Jadi ada konduksi konveksi radiasi terjadi secara bersamaan. Cuman dominasinya, teman-teman bisa lihat kalau di benda padat ya tentunya kalau misalkan di tembaga ya 401, di udara kan kecil dia kan cuma 0,026, jadi nggak begitu besar gitu efek perpindahan kalornya di dalam udara gitu. Jadi the thermal conductivity of material is measure of ability the material to conduct heat gitu ya. Itu yang paling penting definisinya. Nah, ini ada gambaran simple eksperimen setup untuk menentukan thermal conductive material. Kita bisa nanti suatu saat melakukan latihan ya ataupun semacam praktikum untuk memperoleh nilai K dari benda-benda yang ingin kita tentukan gitu. Jadi nanti kita coba, dan ini alatnya sederhana, yang jelas ada pembacaan temperatur ya. Kemudian nanti kita bisa tahu jumlah energinya dan kita isolasi supaya nggak banyak heat loss, sehingga kita anggap ya, energi yang dibangkitkan dari listrik bisa diserap semua atau dipindahkan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini teman-teman ada beberapa thermoconductivity dari benda-benda. Jadi diamond, graphite, silikon, ini intervalnya ya dari 1000. Kemudian turun ke bawah gitu ya. Di sini ada oil, water, kemudian ada fiber, wood, foam, hidrogen, helium, air, udara di sini. Jadi inilah tingkatan dari thermoconductivity dari beberapa jenis material pada temperatur ruangan tentunya di sini. Nah, ini yang kita coba lihat di sini ya. Gas itu tentunya di mana gerakan-gerakan molekul itu sangat cepat dan gitu, tidak beraturan gitu. Terjadi juga molekul difusinya juga. Di cairan juga demikian, tapi lebih lambat gitu. Sementara di solid ada lattice vibration, jadi ada gerakan lattice, kemudian ada aliran dari elektron bebasnya juga terjadi di dalam benda padat. Jadi memang dari sini kita kelihatan berapa hal sifat-sifatnya juga ditentukan oleh kondisinya, seperti gas atau keadaannya ya, gas, liquid ataupun solid ya. Jadi termokonduktif dari suatu alloy gitu ya, suatu metal kita lihat seperti ini, ada pure metal, alloy. Nah, ini juga tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga ya. Cuman ini campuran-campuran yang sering kita gunakan dalam kegiatan mechanical engineering. Jadi kita tahu beberapa bilangan-bilangannya atau besaran-besarannya untuk thermoconductivity-nya. Nah, ini thermoconductivity material dengan variasi temperatur. Jadi kalau
tembaga gitu ya, kalau makin panas gitu ya dari 100 Kelvin maaf ke 800 Kelvin, maka terjadi penurunan nilai termokonduktivitasnya. Jadi termokonduktivitas itu kalau melihat seperti ini berhubungan dengan temperatur, atau termokonduktivitas itu adalah fungsi dari temperatur. Nah, teman-teman bisa lihat di grafik ini yang sebelah sumbunya adalah sumbu termokonduktivitas, sebenarnya sumbu X-nya adalah sumbu temperaturnya. Kita lihat beberapa jenis benda ya. Kalau helium makin lama makin besar dia termokonduktivitasnya ketika temperaturnya makin tinggi. Iron agak turun, aluminium oxide makin turun gitu ya. Platinum agak sedikit konstan ya. Besi ya memang kelihatan turun, aluminium juga turun. Nah, ini turun pelan-pelan kayak silver, copper, gold turun juga pelan-pelan gitu. Jadi ini memang kelihatannya. Tapi yang naik kita menarik clear flux quartz. Jadi kuarsa ini ketika dia makin dipanaskan, dia makin tinggi termokonduktivitasnya. Menarik nih, udara juga argon, steam gitu. Ketika makin kita panaskan, termokonduktivitas